Abi, siap, siap, siap. Halo, selamat pagi. Apa kabar Abi semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Terus semangat belajar dari rumah. Nah, hari ini Bunda Meva masih mau mengajak anak-anak biang lala semua belajar tentang APIP, api. Nah, kemarin kita sudah membuat obor ya sebagai salah satu tempat sumber atau saat kita menemukan api, yaitu di obor. Nah, hari ini Bunda Meva mau mengajak anak-anak tetap belajar tentang api. Dan kalau api itu ada bahayanya, maka Bunda Meva juga mengingatkan hari ini kita mau sedikit melakukan percobaan tentang api sehingga perlu pendampingan atau ditemani orang dewasa. Nah, sebelumnya masih ingat yang kemarin kan? Kemarin kita sudah belajar tentang obor, sudah membuat obor dari kertas. Nah, hari ini kita mau belajar yang ini. Ya, betul. Lili ditambah N, lilin. Nah, nanti kita mau melakukan percobaan dengan lilin. Tapi sebelumnya kita juga mau membuat karya lilin dulu. Oke, karya lilin. Emang lilin bisa dibuat, Bun? Nah, namanya karya adalah replika atau bentuk yang menyerupai lilin. Tapi kadang-kadang Bunda juga akan mengajak anak-anak membuat benda yang sebenarnya. Nah, kalau bikin lilin beneran sih kita bisa, tetapi kita harus memanaskan alat dan bahannya. Nah, cukup berbahaya ya karena anak-anak semua masih TK, sehingga nanti kita memakai lilin yang sudah jadi. Nah, sebelumnya kita akan membuat bentuk lilin dari kertas saja. Oke, masih ingatkah anak-anak saat kita membuat kertas dengan kertas panjang seperti ini menjadi ulat dan ular? Nah, kita juga masih akan melakukan pelipatan yang sama. Yuk, yang sudah agak lupa kita siapkan dulu kertasnya. Yang panjang seperti ini ada dua, warna putih, sudah Bunda Meva siapkan. Kalau yang hilang atau tidak ketemu boleh bikin sendiri dari kertas biasa yang panjang, kemudian dipotong jadi 8, betul, atau dilipat-lipat terus dipotong di sisi yang panjangnya. Nah, terus kalau sudah kita mau rekatkan ujung-ujungnya seperti ini, di pojok dan di pojok sini. Nah, atau seperti ini dari depan. Oke, berarti kita harus menyiapkan lem. Nah, yuk sekalian kita bikin ya. Kita lem dulu di ujungnya, atau anak-anak boleh juga memakai double tip. Nah, kalau sudah kita kasih lem seperti ini, Bunda Meva mau rekatkan yang rapi ya. Nih, sehingga kita bisa membentuk pojok bentuk segi 4 yang rapi seperti ini. Jadi bolak-balik sama. Nah, kemarin kita memakai dua warna yang berbeda agar anak-anak tahu bolak-balik bergantian. Kali ini kita memakai warna yang sama, putih. Tetapi anak-anak pasti sudah bisa dan tahu caranya. Nah, kalau ini yang di atas, ini ada garisnya kan, berarti ini yang panjang sebelah sini yang atas. Nah, ini yang bawah. Kalau sudah ini atas, Bunda Meva akan menarik yang bawah ini menjadi atas, kita lipat. Nah, kemudian gantian yang sisi ini. Cuman dua kok, harus mau bergantian. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini dipindah, yang ini dipindah. Wah, masih ingat kan? Dan mudah ya caranya. Yuk kita lakukan sampai selesai. Nah, kenapa ya Bunda Meva pilih warna putih? Karena kita mau membuat replika atau pura-puranya bentuk lilin. Biasanya lilin yang anak-anak lihat di rumah berwarna putih sebagian besar. Tapi nanti kita juga mau bermain-main dengan lilin yang sudah Bunda Meva bawakan. Ada 3 lilin kecil berwarna-warni. Wah, ternyata
lilin itu bisa diwarnai ya Bun, bisa, bahkan bisa juga diberi bau tertentu. Nah, seperti ini, selesai deh. Nah, di akhirnya di sini juga akan kita berikan lem agar tidak membuka-buka lagi. Nah, oke, nanti kita menjadi lilin yang seperti ini. Anak-anak mau yang panjang bisa sedikit ditarik atau agak pendek nanti bisa ditekan. Wah, seperti per ya. Toeng, toeng, toeng. Nah, agar benar-benar seperti lilin, kita mau pasang di atasnya yaitu bentuk seperti apinya, api yang kecil. Nah, kita akan perlu kertas warna api. Bunda Meva mau memakai kuning dan merah. Nah, merah dan kuning cukup kecil saja. Terus Bunda akan, anak-anak boleh memotong bentuk apinya ini dengan digambarkan dulu. Tetapi kalau sudah bisa, Bunda Meva mau langsung. Bentuknya seperti apa sih Bun ya? Bentuknya seperti anak-anak boleh membentuk seperti daun atau seperti ini saja dulu. Nah, yang mudah saja seperti ini. Nah, atau boleh semakin melengkung lagi apinya. Kalau lilin kan tidak begitu banyak seperti obor kemarin. Nah, bisa ya. Kemudian kita tambahkan warna kuningnya. Kita potong bentuknya yang hampir sama. Tapi kalau nggak sama juga nggak apa-apa. Bentuk apinya bebas. Anak-anak mau membuat bentuk seperti apa. Nah, berarti kalau saatnya bebas, saatnya kreasi. Nah, nanti Bunda Meva akan membentuk seperti ini. Wah, ini harusnya hadap sana ini. Nah, oke, anak-anak silahkan berkreasi membuat bentuk apinya masing-masing. Terus tinggal kita tempelkan di atas lilin yang sudah jadi tadi batangnya. Nah, yuk kita tempelkan lilinnya. Boleh bebas ya. Nih Bunda akan kasih lem dulu biar merekat kuat. Nah, oke, ini merah dan kuning. Nah, merahnya di luar karena api yang sedikit kurang panas. Semakin ke dalam semakin panas, warnanya kuning. Anak-anak juga boleh membuat 3 warna. Yang paling dalam warnanya biru. Nah, terus yang ini Bunda Meva kasih sedikit sisa. Ini mau Bunda lipat buat apa Bun? Buat dikasih lem biar bisa nempel di kertas yang putih. Yang ini tadi. Nah, kita tempelkan deh di sini. Jadi deh lilinnya. Nah, mudah ya. Toeng, toeng. Nah, kalau anak-anak mau sebelah bagian belakangnya juga boleh ditempel atau memakai kertas lipat yang warnanya bolak-balik. Nah, habis ini kita sudah punya mainan lilin. Habis ini kita mau melakukan percobaan dengan lilin. Disiapkan dulu yuk lilinnya. Nah, untuk percobaan lilin yang akan kita lakukan, kita mau menyiapkan lilin yang sudah Bunda Meva bawakan. Wah, dapat ada yang warna-warni ya, ada juga yang tetap berwarna putih. Nah, kita ambil lilinnya saja. Ada 3 untuk gelas, kelereng, dan cotton buds-nya kita simpan dulu ya buat percobaan besok pagi. Nah, kita akan menggunakan 3 lilin yang sama panjangnya. Nah, hanya warnanya saja ya yang sedikit berbeda. Kemudian anak-anak juga menyiapkan gelas atau wadah yang mempunyai 3 ukuran berbeda. Kecil, sedang, dan lebih besar. Mungkin tingginya hampir sama, tetapi volumenya lebih besar. Nah, kemudian nanti anak-anak juga pastinya memerlukan korek api. Boleh korek api lidi, Bunda Meva mau memakai yang mudah, korek api gas. Ingat saat melakukan percobaan yang mengandung bahaya api.
Tapi kita perlu didampingi, dibantu orang dewasa. Nah, percobaannya seperti apa, Bun? Yuk, kita mau menghidupkan lilinnya ini, kita berdirikan dan dikasih jarak. Nah, ini kebetulan mejanya Bunda Meva kaca ya. Kalau mejanya kayu, hati-hati, mungkin perlu alas. Nih, Bunda Meva panaskan sedikit biar dia nanti berdiri di sini ya. Nah. Oke, 1. Kasih jarak. 2. Kemudian 1 lagi. Nah, 3. Wah, Bun, ini nanti nempel kotor. Nah, anak-anak nanti di bawahnya boleh dikasih alas dulu. Kalau tidak ingin kotor. Nah, kalaupun kotor nanti juga membersihkannya cukup mudah kok. Nah, ini kita pastikan dulu dia sudah benar-benar bisa berdiri dengan kokoh ya lilinnya ya. Nah, jadi nanti kalau kesenggol sedikit tidak mudah jatuh. Kita tunggu biar yang tadi agak dingin dulu. Kalau masih jatuh boleh kita panaskan, kemudian kita taruh dulu. Nah, biar dia bisa berdiri. Oke, tiga-tiganya sudah berdiri. Nah, apa sih yang mau kita lakukan, Bunda? Kita mau mencoba ini lilinnya tiga-tiganya kita hidupkan. Nih, 1. Nah, biasanya nih anak-anak melakukan percobaan lilin ini mungkin pernah di TKA hanya dengan 1 lilin. Kemudian habis itu kita tutup. Nah, seperti ini ya. Bunda mau memakai yang sedang dulu. Nah, biasanya waktu di TKA kita melakukan percobaan seperti ini. Nah, apa yang terjadi nanti lama-lama lilinnya akan padam. Betul sekali, padahal tidak ditiup ya. Bunda Meva tiup juga tidak bisa masuk udaranya karena tertutup rapat di bawahnya. Oke, nah sekarang kita mau menyalakan lilinnya 3 lilin bersama-sama. Kemudian nanti kita juga mau menutup bersama-sama dengan 3 wadah. 3 wadah atau 3 botol yang berbeda ukurannya. Wah, lilinnya sama nggak ukurannya? Sama ya. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah wadahnya. Nah, yuk kita tutup dulu. Nah, anak-anak kalau cuman punya 2 tangan atau 1 lagi boleh dibantu ibu atau mama di rumah. Kita tutup pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. 1, 2, 3. Nah, kita sudah tutup 3-tiganya. Kemudian nanti kita perhatikan ya, mana yang lilinnya mati duluan. Wah, sudah mati duluan. Terus mana ya yang terakhir matinya? Wah, yang besar sendiri masih nyala, Bun. Oke, hup, mati deh lilinnya. Nah, kira-kira apa ya kesimpulan dari percobaan ini yang bisa kita simpulkan? Nah, betul, hebat. Api menyala memerlukan udara. Nah, udara yang terperangkap dalam botol kecil, botol sedang, dan botol besar berbeda-beda ya. Kira-kira lebih banyak mana udaranya? Ya, yang botol besar paling banyak udaranya, sehingga dia masih mampu hidup paling lama. Yang botol sedang, nanti dia sedang-sedang juga. Nah, apinya mati di tengah-tengah. Nah, yang paling cepat mati pastinya yang kecil. Nah, coba kalau anak-anak belum puas atau mungkin tadi belum mengetahui prinsipnya bahwa api memerlukan udara. Nah, kita coba sekali lagi ya. Tadi juga karena ada 3, Bunda Meva nutupnya nggak bisa bareng-bareng deh. Karena tangannya cuma ada 2. Nah, kalau
kira-kira kesulitan, anak-anak mau melakukan dengan 2 botol saja boleh. Nah, ya. Nih, Bunda Meva mau tutup bersama-sama yang kecil dan sedang, atau yang besar dulu deh. Nah, karena nanti udah tahu nih paling lama matinya. Jadi kita tutup duluan aja, tetap juara 1 paling lama. 1, 2, 3. Nah, yang kecil dan yang sedang, nah mati duluan. Kelihatan ya, yang ini masih hidup. Tuh, masih hidup. Terus lama-lama mati. Nah, yang paling besar yang masih hidup. Tapi akhirnya juga udaranya habis. Mati. Nah, inilah percobaan kita bahwa api memerlukan udara atau oksigen untuk dia bisa menyala. Nah, kita juga bisa nih mau melakukan percobaan satu lagi dengan lilin dan air. Wah, gimana ini, Bun? Kita taruh lilinnya di sini. Bunda pakai yang berwarna ya. Kemudian Bunda hidupkan. Bunda mau pakai yang sedang aja, jadi biar nggak terlalu lama. Nah, biar kelihatan jelas, Bunda akan kasih sedikit pewarna. Nih, Bunda ambilkan pewarna dulu agar kelihatan ini nanti. Bunda mau pakai warna apa ya ini, biar airnya kelihatan. Wah, Bunda pakai warna merah. Campurkan dulu, dipakai air biasa ya. Jadi airnya menjadi berwarna kuning orange. Nah, kenapa? Karena ini juga transparan, jadi kita bisa melihat apa yang terjadi kalau ini kita tutupkan. 1, 2, 3. Nah, apakah anak-anak pernah melakukan percobaan ini? Kalau belum, kita lihat percobaan ini. Apa yang terjadi? Wah, tetap lilinnya akan mati ya, tetapi nih ada airnya naik di sini. Nah, karena memakai lilinnya lebih terlalu cepat matinya dan ini cuman sedikit naiknya, mungkin anak-anak tidak begitu melihat. Nah, ini permukaannya airnya naik. Nah, sekarang kita coba pakai yang kecil, Bun, mungkin naiknya akan lebih kelihatan ya. Nah, ini lilinnya Bunda suruh berdiri dulu deh, karena di dalam air jadi susah berdirinya. Oke, kita coba. Nah, karena lilinnya nyalanya kecil ya, sekarang kita coba pakai yang kecil juga, karena butuh udara, kita tangkap dulu udaranya. Wah, tapi cepat sekali matinya, sehingga di sini airnya juga kalau anak-anak mengamati naik tapi cuman sedikit. Nah, nih batas airnya. Nah, sekian untuk percobaan kita dengan lilin dan api. Nah, tadi kita sudah belajar tentang api menggunakan bantuan lilin nih ya. Nah, hari ini kita membuat bentuk lilin yang pura-pura dan menggunakan lilin yang asli dan pakai api beneran. Nah, kalau kita menggunakan api beneran, dan pasti kalau api ada bahayanya ya. Apa sih kalau kepegang apinya? Panas, Bun. Betul, karena apinya kalau kita kepegang atau kesenggol panas ya apinya, atau lilin yang meleleh seperti ini masih sedikit panas. Jadi anak-anak harus berhati-hati dan ada konsekuensinya ini. Kalau jatuh di kertas atau di bahan yang mudah terbakar, konsekuensinya adalah bisa terjadi kebakaran. Betul. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang
buruk yang tidak kita inginkan seperti terbakar atau mungkin kulit kita yang terkena api terbakar, sakit loh. Jangan sampai. Nah, agar tidak terjadi hal-hal seperti itu, Bunda Meva minta tolong anak-anak untuk minta bantuan ya sama mama, ibu, bunda atau ayah, papa di rumah untuk menemani, mendampingi dan mengawasi. Nah, kalau di sekolahan sih sama bunda, karena kita belajar di rumah, walaupun di rumah masing-masing tetap harus didampingi orang dewasa. Nah, cukup sekian hari ini nih kita belajarnya. Nah, sebelum kita tutup, Bunda Meva juga teringat nih lilin ini. Biasanya ada sih di tempat-tempat ibadah menggunakan lilin. Coba apakah anak-anak tahu tempat ibadah atau agama apa yang menggunakan lilin dalam ritual berdoanya? Wah, betul, yang beragama Nasrani, Kristen Katolik pasti tahu jawabannya. Karena teman-teman kita yang beragama Nasrani kadang-kadang menggunakan lilin ya untuk berdoa, untuk menambah kekhusyukan berdoa. Jadi kadang di gerejanya juga ada tempat lilinnya, banyak banget. Nah, oke, sampai di sini belajar hari ini tentang lilin dan api. Anak-anak bisa menyimpulkan sendiri kan hasil percobaannya tadi? Api dibantu dengan lilin bisa menyala jika ada udara. Nah, udara di dalam wadah yang kecil, sedang, dan besar berbeda-beda, sehingga di wadah yang kecil paling cepat lilinnya padam karena udaranya cepat habis terbakar. Di lilin yang botol sedang, udaranya dia nomor 2 matinya, dan paling lama matinya adalah di tempat yang udaranya banyak, di botol yang paling besar. Nah, kalau kita sudah mengetahui sifat api, bahwa api itu perlu udara, nah ini juga bisa membuat kita menjadikan senjata untuk melawan api. Jadi saat ada kebakaran, nah kita harus menghilangkan udara yang ada di sekitarnya biar apinya padam. Dengan cara apa? Nah, bisa dengan menutup dengan kain basah sehingga udaranya atau apinya langsung padam. Di situ udaranya habis. Nah, sampai di sini ya anak-anak sudah paham ya, dengan lilin ini kita sudah pandai, makin hebat belajar tentang api. Kita ketemu lagi besok. Wah, masih dengan percobaan tadi yang ada gelas dan kelerengnya. Nah, asik. Buat besok kita mau mencoba juga sesuatu dengan lilin darurat. Wah, apakah pakai ini? Kita lihat besok. Sampai di sini belajarnya. Bunda Meva minta maaf kalau ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang tepat atau tidak berkenan. Semoga menjadi pengetahuan baru, menambah kecerdasan anak-anak semuanya. Nah, kita ketemu lagi besok. Pasti pengen tahu ya besok mau bikin apa. Nah, biar tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa cuci tangan yang bersih dengan sabun, bereskan alat belajarnya, dan sampai jumpa.